الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jangan-jangan tanpa sadar sombong ini. Tanpa sadar sombong karena merasa bacaannya baik. Memang perintahnya itu warattilil Quran tartila. Bacalah Quran secara tartil, berikan setiap huruf hak bacaannya. Tetapi juga ada perintah dari Allah, fattaqullah mastata'tum, semaksimalnya. Menjalankan, memenuhi perintah Allah itu berusaha semaksimalnya. Lah yang kita tanyakan, banyak yang lebih pintar tapi tidak dijadikan imam. Imam itu syaratnya ada aturannya. Tidak hanya pinter tok, pinter bacaan Quran secara tartil, tetapi tidak paham agama, yaitu tidak masuk kriteria jadi imam. Kalau hanya pinter baca tok. Saya bacakan ya hadisnya ya. An Abi Mas'udin al-Ansari qala. Dari Abu Mas'ud al-Ansari ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya yang mengimami satu kaum itu orang yang paling paham terhadap kitab Allah, yaitu Al-Quran. Fa in kanu fil qiraati sawaan, jika mereka terhadap pemahaman terhadap Quran itu sama, fa a'lamuhum bis sunnah, maka yang paling paham tentang sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawaan, jika mereka itu pemahaman terhadap sunnah itu sama, fa'aqdamuhum hijratan, maka yang lebih dulu berhijrah. Nah sekarang tidak ada hijrah, artinya kalau dulu hijrah dari Mekah ke Madinah, lah sekarang hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Yang lebih dulu berhijrah dari keburukan. Fa'in kanu fil hijrati sawa'a, jika mereka sama dalam hal hijrahnya, fa'aqdamuhum silma, maka yang lebih dulu berislam. Wala ya ummannar rajulu ar-rajula fi sultanihi, dan janganlah seseorang itu mengimami orang lain di dalam kekuasaannya. Artinya jangan seorang pendatang menjadi imam di satu tempat kecuali jika diizinkan. Karena di situ sudah ada imam tetapnya. Jangan sampai ada satu pendatang meski bacaannya bagus, jangan sampai dia jadi imam kecuali diizinkan oleh yang biasa imam di situ. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biiznih, dan janganlah ia duduk di tempat kehormatannya yang berada di dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Misal kita Morodayah, ada itu tempat duduk kursi yang biasa diduduki oleh tuan rumah, biasa tuan rumahnya duduk di situ. Kita Morodayah, itu tempat duduk yang memang dicintai, disukai oleh tuan rumah, kok tiba-tiba tanpa izin kita duduk di situ. Itu tidak boleh menurut Nabi, kecuali atas izin tuan rumah. Ini syarat untuk menjadi imam. Maka meski qalqalahnya belum 100% sempurna, meski makhrajnya belum 100% sempurna, meski panjang pendeknya juga belum 100% sempurna, tapi kalau imam itu dia paham terhadap kitab Allah, terhadap sunnah-sunnah Rasulullah, bukan dia dilereni dari imamnya, tetapi diberitahu, oh inna atau inakal kausar itu bacanya ngapunten Bapak, dan 4 mata, jangan di depan forum. Kebetulan yang kultum jenengan, menunggu sholat tarawih kan biasanya ada kultum, habis sholat isya itu loh. Kebetulan yang diberi amanah kultum jenengan, jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah,
Kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah menjalankan, melaksanakan sholat isya, dan insya Allah sebentar lagi akan dilanjutkan sholat taraweh. Secara jamaah kita menjalankan sholat isya, dan insya Allah sebentar lagi akan dilanjutkan sholat taraweh, meskipun bacaan imamnya kurang sempurna, qalqalahnya masih keliru, panjang pendeknya masih nggak beraturan. Namun ala kulli hal, apapun itu kita tetap bersyukur kepada Allah. Ini namanya sombong. Kalau memang saudara diberi ilmu tentang tahsin qiraatil Quran, tentang cara baca Quran yang baik, kalau memang mendapati imam seperti itu, nanti kewajiban jenengan memberitahu, ngajari secara empat mata. Ngapunten Bapak, empat mata ini, inna a'toinakal kausar itu dibacanya bukan inna a'toinakal kausar, karena itu pendek ya. Diberitahu secara empat mata, memberitahu, memberi ilmu, tetapi dengan tetap menjaga marwah kehormatan si imam. Maka harus dengan cara hikmah, mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Cara terbaik panjenengan datang empat mata, beritahu imam tadi. Oh, ini karena bacaannya pendek Bapak, ini tidak ada alifnya, tidak ada matnya, ini pendek. Sama tabat yada abi lahabi watab, pendek Bapak, bukan watab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, bukan kasab. Itu kalau empat mata itu akan diterima. Tapi kalau jenengan di forum seperti tadi, itu jenengan memberi ilmu, ngajari imam tadi, tapi tidak menjaga marwah, tidak menjaga kehormatan imam tadi. Puluhan tahun sudah jadi imam di situ. Kenapa tidak bisa kedepankan husnudzon? Oh, bisa jadi Bapak ini membaca kausarnya panjang, itu karena mungkin ya lupa tulisannya. Maka datang empat mata, itu lebih bijaksana. Saya sendiri juga mengakui makhraj saya tidak sempurna. Kan pernah toh kita jelaskan di sini. Bukannya tanpa usaha, sudah terus berusaha semaksimalnya, bahkan ngilo, nyoro, ini kok rung bener-bener toh ini. Dan kebetulan Bapak Ibu, saya termasuk sangat kesulitan menggerakkan lidah, itu saya sangat kesulitan. Makhraj itu berkaitan dengan lidah ini. Setiap saya mau ngangkat lidah, mesti ujung yang terangkat. Walad, ujung lagi. Padahal itu harus tepi. Harus tepi itu, tepi lidah ini. Walad, ujung lagi. Tidak bisa saya menggerakkan. Gitu. Lah apa terus nek saya jadi imam terus sholatnya semuanya jadi tidak sah? Sat itu juga tidak bisa sempurna saya. Tahu teorinya dan juga sudah berusaha ihdinas enggak bisa sempurna. Ihdinas maka bersyukurlah Bapak Ibu yang diberi kemudahan oleh Allah, kefasihan oleh Allah untuk tartil dalam membaca Al-Quran, belajar sebentar sudah bisa. Tapi ingat janji Nabi kita, orang yang mutata'ti wa may yatata'ta, siapa yang terbata-bata dalam belajar membaca Al-Quran secara tartil, baginya ajroni, dia dapat 2 pahala. Pahala pertama, dia meski mendapatkan kesulitan luar biasa, dia terus mau belajar, tidak menyerah dengan keadaan, tapi mau belajar secara maksimal. Yang kedua, dari dia membaca tiap-tiap huruf ayat-ayat Al-Quran, maka dapat pahala 2. Bukan kita saja yang mengalami kesulitan itu. Orang Arab sekalipun banyak yang mengalami kesulitan.
Bahkan ada satu kabilah yang tidak bisa mengucapkan ain, itu tidak bisa. Setiap bertemu ain, untuk menunjukkan bahwa itu ain, maka ada satu kabilah yang membacanya dengan nun. Bacaan ini dinamakan an-anah. Mengganti huruf ain, membaca huruf ain dengan huruf nun. Maka inna a'toinakal kautsar bukan inna a'toinakal kautsar lagi, tapi inna antoinakal kautsar. Karena kesulitan betul untuk melafalkan ain. Untuk membaca inna itu tidak bisa. Maka ada satu kabilah di Arab sana, setiap ketemu ain itu dibaca nun. Inna antoinakal kautsar. Apakah itu salah bacaannya? Bagi kabilah itu sudah semaksimalnya begitu. Ada kabilah yang tidak bisa melafalkan shin. Setiap ketemu shin dibaca sin. Bacaannya dinamakan kas-kasah. Membaca huruf shin, setiap huruf shin dengan sin. Maka kalau membaca, ada ini satu kabilah tidak lagi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan sin kecil. Itu sudah maksimal. Ada lagi yang kash-kashah, tidak bisa melafalkan sin. Setiap bertemu sin, dia baca shin. Maka kabilah ini ketika membaca bismillah, dia akan baca bismillahirrahmanirrahim. Sementara di kita, ada yang tidak bisa sempurna, makhraj qaf itu tidak sempurna. Karena sudah terus berusaha bertahun-tahun untuk melafalkan qaf sesuai dengan makhraj yang sempurna, tetap tidak bisa, khawatir bercampur dengan kaf, maka ketika bertemu huruf qaf dinyekluk ke ul, nah itu untuk membedakan antara qaf dengan kaf. Karena sudah belajar berusaha maksimal sesuai dengan batas maksimal kemampuannya, tetap belum bisa, maka dicekluk ke untuk menunjukkan bahwa saya sedang membaca huruf qaf. Ihdinas, kalau shad sampai nyuruh, sampai bunyi. Karena untuk so wali sosna itu tidak bisa sempurna. Sudah berusaha semaksimalnya. Bisanya so untuk membedakan sehingga sampai bunyi. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk membedakan bahwa saya sedang membaca huruf shad dan qaf. Memang secara kaidah tidak pas. Karena shad itu tidak sampai bunyi, tidak sampai sing shad begitu. Qaf juga tidak sampai nyekluk, secara kaidah begitu. Tetapi sudah berusaha, apalagi yang giginya sudah tidak lengkap. Untuk bicara bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa ibunya saja sudah kami sol-solen. Apa itu kami sol-solen itu bahasa Indonesianya? Ain. Ada yang memang sudah sepuh-sepuh, sudah sulit sekali. Tidak bisa, a'u itu sulit. Untuk menunjukkan sedang baca ain itu a'udzubillah, kan begitu. A'udzubillah, bukan a'u, karena sulit. Sudah berusaha maksimal, sudah sampai sepuh, ngertinya tahsin itu di usia sepuh. Karena dulu waktu beliau muda belum ada itu tahsin. Sekarang pemuda-pemuda ini tartil lancar-lancar, alhamdulillah, karena tumbuh suburnya lembaga-lembaga tahsin, maka bersyukurlah. Bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh ini, dulu ketika beliau muda, itu belum ada tahsin itu. Adanya turutan. Alif fathah A, alif kasrah I, alif dhammah U, A I U, aku iki urip. Dulu begitu.
Dulu belum ada melafalkan A itu pakai kertas A, I, U, Ba. Lah kok goyang, berarti belum benar makrotnya. A, I, U, Ba. Loh kok kabur, berarti belum. 2 tahun A, I, U, Ba terus randang maca Quran itu nanti. A, I, U, Ba ning omah ya sudah terus dilakukan setiap saat. Nganggo tisu begini, gitu. A, I, U, Ba. Loh kok cek kabur, urung bener iki. A, I, U, Ba. Loh kok urung bener. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun A, I, U, Ba tok macane Quran kapan gitu loh. Quran itu bukan sebagai beban Bapak Ibu. Ya kita terus belajar untuk membaca bisa tartil, tapi maksimal kalau sudah semaksimalnya sesuai kemampuan, ya sudah jangan disalah-salahkan. Wah itu qalqalanya belum benar, ininya belum benar, bacaan syidahnya belum benar, rakhawahnya belum benar, ini belum benar, dan tidak mau belajar. Dari mana jenengan pirsa tidak mau belajar? Apa kalau beliau-beliau di rumah belajar harus siaran langsung pakai Zoom? Mas aku kilo tetap belajar sinau AI ubah 2 tahun terus ini kabur tiba burine kipas angin. Ya, yang bijaksana ya. Jangan mudah menyalah-nyalahkan. Kalau jenengan pirsa itu salah, jenengan diberi ilmu, dititipi ilmu sedikit oleh Allah di tahsin qiraatil Quran, maka diberitahu beliaunya bacaan yang benar tapi 4 mata. Ora kok terus merasa aku bacaanku sing paling fasih kok ora dikon imam. Sombong itu. Apalagi jenengan pendatang. Lah pendatang kok tiba-tiba neranyak. Muadzin iqamah Allahu Akbar langsung maju ning imaman begini. Padahal jenengan pendatang. Di situ sudah ada imam tetapnya. Menurut hadis Nabi tidak boleh. Menurut hadis Nabi tadi, sekalipun jenengan sangat fasih bacaan jenengan, sangat tartil, bahaya tartil malahan, itu tidak boleh. Kecuali kalau jenengan diberi izin oleh imam tetap tadi, monggo mas silahkan jenengan yang jadi imam silahkan. Nah baru jenengan maju jadi imam yang bijaksana. Jadi imam itu yang bijaksana. Rumangsa tartil, fasih, apal Quran 1 rakaat Al-Baqarah sampai selesai. Begitu salam, makmume wis ora ono. Bukan berarti tartil itu tidak baik, sangat baik. Tetapi jangan sampai sedikit ilmu tahsin yang Allah titipkan pada kita menjadikan kita sombong tanpa sadar. Na'udzubillah. Semakin berisi, semakin menunduk, semakin tawadhu. Aja kok terus salat jadi makmum Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah imamnya salah kayak siji. Ar-Rahmanir-Rahim loro. Wah salatku ora sah ini. Kekurangan imam tidak berdampak pada makmum, menurut Nabi begitu. Kalau memang saudara tahu bacaan yang betul, luruskan, beritahu bacaan yang betul 4 mata. Nah kalau modelnya seperti itu, mendengar imam hoki salah. Nanti jenengan di Timur Tengah sana, kalau hari Jumat khotib beda biasanya akan punya versi bacaan yang berbeda. Jangan akan mendengar inna antainakal kautsar. Wah, aku sholat ning Timur Tengah kok imamnya ternyata orang ngerti ya nek risak jane ain. Kok macane inna antaina. Wah, iki salah iki imam iki. Salatku ora sah iki. Wadduhi wal-laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali.
walal akhiratu khairul laka minal uli wala sawfa yu'tika rabbuka fatardi. Misal begitu, jenengan dengar begitu, wah salah iki. Kenapa kok jenengan mengatakan salah? Karena jenengan baru mempelajari satu versi riwayat dari hafaz, riwayat bacaan. Satu versi bacaan. Maka jenengan akan mengatakan, oh ini salah. Karena baru mempelajari baru satu versi bacaan. Ada setidaknya ada 12 versi cara baca Al-Quran. Paling tidak ada 7 versi qiraat. Dan ingat, Quran diturunkan oleh Allah dengan sab'atu ahruf, 7 huruf, 7 bahasa kabilah Arab pada waktu itu. Saya setidaknya punya 7 versi cara baca. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Baru belajar riwayat, satu riwayat bacaan, jangan mudah menyalahkan. Nah, kalau yang membaca kita itu beda, panjang pendeknya itu tidak benar, itu biasanya memang bacaannya kurang pas. Karena riwayatnya yang biasa kita pelajari itu sama, satu riwayat itu. Maka kalau yang baca saya, inna a'toinakal kausar, itu bacaan yang tidak benar. Kalau yang baca saya, karena juga belum mempelajari versi bacaan-bacaan yang lain. Tetapi kita tidak mudah-mudah menyalahkan. Kalau memang tahu secara kaidah itu tidak pas, maka kewajiban kita ngepaske. Maksudnya memberi tahu. Ini yang benar, ini pendek Bapak, ini pendek. Oh iya matur nuwun Mas. Akan begitu kalau 4 mata. Tapi kalau jenengan di forum oleh Ki Imam wis puluhan tahun ternyata selama ini bacaannya salah kabeh. Padahal sudah menjadi imam di masjid itu puluhan tahun. Gigi beliau sudah tidak lengkap. Coba Bapak dan Ibu yang memang giginya sudah tidak lengkap, jenengan ngendika itu kira-kira jek kaya pas 6 apa ndak? Jenengan baca ayat itu lancar tidak seperti waktu muda dulu. Tidak, dalam bahasa Jawa itu ada istilah kami solen. Ya, itu ya. Ini kita mawas diri, ya. Introspeksi, muhasabah. Bersyukur kepada Allah dititipi oleh Allah sedikit ilmu untuk tahsin qiraatil Quran. Yang sedikit ini kita tebarkan kebaikan kemanfaatannya, kita ajarkan. Sing kurang benar bacaannya, kita beritahu bacaan yang benar tanpa merendahkan, tanpa menyalah-nyalahkan. Ya, ada lagi.